Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi bersama admin. Hari ini kita akan membahas topik bantuan yang diberikan Presiden Jokowi tahun 2022. Seperti yang kita tahu, di era kepemimpinan Jokowi ada banyak sekali bantuan sosial maupun bantuan biaya pendidikan untuk menunjang SDM yang ada di Indonesia. Kita akan membahas semua secara detail. Simak video ini sampai akhir dan jangan di-skip. Oke sahabat, seperti biasanya, yang baru datang silahkan like, komen, dan subscribe. Dan bagi sahabat-sahabat penonton setia, terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terupdate tentang bantuan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Langsung saja, yang pertama, bantuan dari Presiden Jokowi tahun 2022 ada BSU atau BLT Gaji. Bantuan subsidi upah atau BLT Gaji senilai Rp600.000 akan dicairkan oleh pemerintah tahun ini. Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp8,8 triliun. Rencananya, BSU akan dibagikan kepada 8,8 pekerja yang memiliki penghasilan di bawah 3,5 juta per bulan. Yang kedua ada BLT minyak goreng. Pemerintah telah mengumumkan akan memberikan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000. Bantuan ini untuk membantu masyarakat meringankan beban di tengah tingginya harga minyak goreng. Penyaluran BLT minyak goreng dilakukan untuk April hingga Juni 2022. Bantuan ini sudah terdistribusikan ya sahabat. Penyaluran untuk BLT minyak goreng disebut dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Indeks bantuan senilai Rp100.000 per bulan selama 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni, yang disalurkan sekaligus menjadi Rp300.000. Untuk target penerimanya dibagi menjadi 2 rumpun. Pertama, rumpun yang termasuk dalam daftar BNPT dan PKH. Rumpun ini tanggung jawab Kementerian Sosial atau Kemensos, di mana alokasi anggaran senilai Rp6,2 triliun untuk menyasar 20 juta 65 orang. Yang ketiga ada BLT UMKM. BLT UMKM sebesar Rp600.000 masih berlanjut hingga tahun 2022. Pencairan BLT UMKM direncanakan akan disalurkan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro di seluruh wilayah Indonesia. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Edi Satria, mengatakan proses pencairan BLT UMKM baru akan dilakukan usai Lebaran. Pencairan belum bisa dilakukan karena masih menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan. Pencairan BLT UMKM masih konsolidasi anggaran di Kementerian Keuangan. Baru proses habis Lebaran, kata Edi kepada detik.com beberapa waktu yang lalu. Yang keempat ada bantuan sosial PKH. Nah, BLT melalui program Keluarga Harapan atau PKH ini juga masih berlanjut hingga tahun ini. Kemensos mengumumkan penyaluran bansos PKH dilakukan bulan April hingga Juni tahun 2022, berbarengan dengan BLT minyak goreng dan sembako. Dilansir dari laman resmi kemensos.go.id, untuk bunda yang sedang mengandung dapat menerima bansos PKH ibu hamil sebesar Rp3 juta. Bansos ini disalurkan melalui Bank BUMN, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN. Selanjutnya ada bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung atau bisa disingkat BTPKLW. Pemerintah juga meluncurkan bantuan tunai pangan bagi pedagang kaki lima dan warung. Dilansir dari laman resmi covid19.go.id, bantuan ini menyasar ke 2,5 juta PKL dan warung, utamanya usaha makanan. Bantuan yang diberikan sebesar Rp300.000 ini untuk tiap penerima manfaat dan akan disalurkan sekaligus sejak bulan April 2022 oleh TNI dan juga Polri. Yang keenam ada bantuan modal usaha. Ya, Bapak Presiden Joko Widodo memberikan bantuan modal usaha sebesar 1,2 juta
kepada para pedagang. Jokowi menjelaskan di tengah penyebaran virus COVID-19 mulai melandai, pedagang memerlukan tambahan modal atau suntikan dana untuk kembali menggerakkan usahanya. Yang ketujuh ada program Kartu Prakerja. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang selanjutnya sudah mulai dibuka pada hari Minggu tanggal 29 bulan September tahun 2022. Informasi pembukaan program Kartu Prakerja diumumkan di akun Instagram resmi @prakerja.go.id. Program Kartu Prakerja di tahun 2022 anggarannya mencapai 11 triliun rupiah. Sebelumnya disebutkan anggaran itu merupakan 4,3% dari dana bantuan sosial dalam APBN 2022 yang totalnya mencapai 252,3 triliun rupiah. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetisi kerja dari pemerintah yang ditujukan untuk mencari pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau dipecat dan atau pekerja buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Yang kedelapan ada BLT Dana Desa. BLT Dana Desa tetap akan bergulir hingga 2022 sesuai dengan PMK 1190 tahun 2021 sebagai turunan Perpres nomor 109 tahun 2021. BLT Dana Desa atau BLDDD dipatok minimal 40% dari anggaran dana desa. Besarannya Rp300.000 per bulan selama 12 bulan. Totalnya Rp900.000. Kelompok penerima manfaat KPM BLT Dana Desa 2022 diperluas. Tidak hanya masyarakat miskin, namun juga termasuk petani yang kena imbas pandemi atau karyawan korban PHK. Yang ke-9 ada Bansos Anak Yatim. Menurut Mensos, Tri Risma hari ini mengatakan pencairan bantuan untuk anak yatim diharapkan bisa terlaksana mulai September 2022. Sayangnya, belum diketahui berapa anggaran yang disediakan untuk program bansos baru tersebut. Ya, anak yatim yang baru besarannya lagi kita hitung kemarin. Makanya kita ngebut mudah-mudahan September itu bisa direalisasikan, kata Risma, Menteri Sosial. Risma mengaku sudah mendapatkan data anak yatim sebagai penerima bantuan. Sasaran penerima bantuan adalah yang selama ini belum tersentuh bantuan baik yang berada di rumah yatim maupun di luar itu. Yang ke-10 ada program Indonesia Pintar atau PIP. Dana program Indonesia Pintar PIP 2022 telah dicairkan hingga ke 11,6 juta lebih siswa, mulai dari jenjang SD sampai SMA atau SMK. Terhitung hari ini, Minggu 4 September 2022, siapkan Kartu Indonesia Pintar KIP dan berkas untuk mencairkannya. Siswa SD sampai SMA penerima dana PIP 2022 diwajibkan untuk membawa KIP dan beberapa bukti pendukung yang sah agar dapat mencairkan bantuan BRI dan BNI. Melansir laman resminya, dana PIP 2022 rencananya cair untuk lebih dari 17 juta siswa. Dari data terbaru tersebut, tercatat dana yang disalurkan ke rekening BRI dan BNI telah masuk hingga ke 11,6 juta siswa. Artinya masih tersisa 6,3 juta siswa yang akan mendapatkan dana PIP. Yang terakhir ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK. KIPK adalah salah satu upaya untuk membantu para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. KIPK ini adalah program turunan dari beasiswa bidik misi, ya sahabat. Jadi, untuk bidik misi mulai dihapus dan diganti KIPK mulai tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Namun, target dan sasarannya tetap sama, yaitu siswa yang berprestasi, namun terbatas ekonominya, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Program KIPK ini akan dicairkan mulai bulan Oktober awal ini. Demikian informasi yang dapat Admin sampaikan. Bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.